Assalamualaikum Bu Novi, Pak Irwan, Muhammad Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hanifnya belum ada, Pak. Nah ini ada Bu, Muhammad Hanif, M1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di tempat saya cuma 3 ya partisipannya. Muhammad Hanif M1 itu Bu. Oh, baru muncul. Oh, iya. Di tempat saya baru kelihatan, ya. Sudah betul Bu? Laptopnya apa? Speakernya? Nggak tahu, ini nyoba yang satu. Oh gitu. Nanti coba Kemarin lagi itu nanti. pengalaman saya itu Iya. apa namanya? Sampai akhirnya saya nginstal ulang ini laptop yang saya pakai Bu. Oh, cuma ini Pak, speaker itu nggak bisa bunyi hanya untuk Zoom. Betul, saya juga gitu demikian. ya? Jadi saya gitu. ikuti apa namanya tutorial di YouTube juga toh, permasalahannya apa, terus saya ikuti semuanya. Kok mentok gitu loh. Iya. Akhirnya Yang ya diinstal sudah. apanya Pak? Yang diinstal apanya? Windows-nya apa Akhirnya saya Office-nya? Windows-nya Bu. Lah nggak tahu caranya kok. Saya sudah ikuti kan di YouTube kan ada tutorial apa namanya kalau masalah ini. Wah macam-macam Bu. Akhirnya wah kok seperti itu padahal kita pakai Zoom terus gitu kan. Bilang jekeli toh Bu. Akhirnya ya udahlah. Benar Pak, benar itu agak terganggu kan kalau kita pas Zoom terus. Oh ya udah nanti saya ini coba tanya Mas Ambia. Kemarin kan ini semua Windows ini update ke Windows 11 ini Pak, nggak tahu. Nah, betul Bu, saya semenjak itu update ke Windows 11 banyak. Terus crash ya? Iya, apa scanner juga nggak terdeteksi punya saya. Oh gitu. Itu memang kata Mas Andi kemarin saya sempat diskusi juga masih banyak bug. Oh gitu, oke. Ya jadi referensi Pak. Ya, makasih nanti di. Tapi ya itu mungkin ya alternatif yang paling terakhir ya Bu ya, apa untuk install ulang ya. Install ulang ya karena itu kan ya berisiko ya terhadap program-program yang lain. Oh gitu. Nah, saya sudah mentok kayak ngikuti. Sampai sekarang bagus Pak. Alhamdulillah ini Bu, ini. Oh ya, siap. Oke, makasih infonya. Ini Mas Hanif sudah ada suaranya Mas Hanif? Sudah Bu, sudah. Oh ya, saya kok lupa ya Mas Hanif ini ya. Baru kelihatan, maksudnya pernah ketemu nggak ya dulu ya? Pernah Bu. Oh pernah ya? Apa pas mata kuliah apa? Mata kuliah apa ya? Lupa saya. Kamu yang lupa sekarang. Ya. Oh gitu, iya. Oke, monggo ketuanya siapa ini? Irwan. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi rohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, penguji dan pembimbing Bu Novi, Pak Roni, Bu Rizka, Bu Lia, dan juga mahasiswa Muhammad Hanif.
Dan juga kalau ada mahasiswa yang hadir lainnya, alhamdulillah kita insya Allah akan bersama-sama mengadakan seminar progres mahasiswa atas nama Muhammad Hanif. Pada acara seminar ini insya Allah kita akan melalui dan mengikuti beberapa sesi. Sesi pertama adalah presentasi yang akan dilakukan oleh Mas Muhammad Hanif sekitar 10 menit. Lalu dilanjutkan oleh sesi konfirmasi dari Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing, serta diakhiri dengan pengumuman. Baik, dipersilakan Mas Muhammad Hanif melakukan presentasi sekitar 10 menit. Ya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang modifikasi coolfeeder dan coolbunker untuk mengatasi plugging batu bara dengan metode RCFA. Lokasi PLTU 3 Tanjung Arawar sendiri yaitu berada di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Ini sekitar perjalanan kurang lebih 202 km dengan waktu jarak tempuh 5 jam dari Semarang ya. Sedangkan dari Surabaya sendiri sekitar 146 km dengan waktu jarak tempuh lebih 3 jam. Ini untuk market PLTU 3 Tanjung Arawar sendiri. Nama kontraktor JO Sinek PT Pendi Adi Samudra. Ini mungkin bisa dibaca ya untuk data kontrak market value 3 Tanjung Arawar sendiri. Next. Latar belakang, perindustrian di Indonesia semakin lama semakin berkembang. Perkembangan tersebut juga mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik. Energi listrik didapat dari salah satu pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga gas, dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTP atau panas bumi. PLTU Bejom Tanjung Awar-Awar sendiri yang beralaman di Jalan Tanjung Awar-Awar, Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dengan beban maksimal 2 kali 350 MW pada bulan Februari 2014 memasuki fase COD atau Commercial on Date, maka PLTU Tanjung Awar-Awar perlu mengoperasikan unit dengan kehandalan dan kinerjanya yang memenuhi kontrak kinerja perusahaan. Saat ini di UBJOM PLTU Tanjung Awar sendiri memiliki 6 full freezer system yang mana masing-masing memiliki tanggungan beban sekitar 70 MW. Masing-masing full freezer system terdiri dari beberapa peralatan utama, diantaranya coolbunker, coolfeeder, dan gunmill. Permasalahan yang sering terjadi adalah sering terjadinya plugging atau penyumbatan batu bara. Plugging ini sering sekali terjadi pada coolbunker. Intensitas terjadinya plugging ini kurang lebih 4 kali setiap shiftnya. Plugging batu bara ini apabila tidak segera teratasi dalam waktu 600 detik dapat mengakibatkan cool mill trip dan unit satu derating sebesar 70 MW. Ini untuk kondisi saat terjadinya plugging. Rumusan masalah setelah melakukan observasi di UBJOM PLTU Tanjung Awar-Awar, kami mendapatkan permasalahan yang terjadi di antaranya bagaimana fungsi coolfeeder dan coolbunker pada sistem tersebut. Yang kedua, bagaimana analisa penyebab masalah pada peralatan tersebut dan penanganannya. Yang ketiga, bagaimana proses penghitungan dengan metode yang digunakan, kemudian manfaat dan risiko. Batasan masalah, penelitian hanya membahas tentang pengertian peralatan dan bahan atau alat pendukung, kemudian penelitian membahas tentang modifikasi peralatan, penelitian membahas tentang keuntungan dengan metode RCFA terkait modifikasi, hanya membahas manfaat dan analisa risiko. Tujuan penelitian mengatasi plugging batu bara pada coolbunker dan coolfeeder, mengurangi biaya kerugian yang ditimbulkan akibat unit derating dan penyewaan tukang pukul, mengurangi tingkat risiko bahaya untuk mengatasi plugging batu bara, menghitung keuntungan modifikasi. Sistematika penulisan menjadi 5 bab, yaitu 1 pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode tugas akhir, yang keempat pembahasan, yang kelima penutup. Untuk tinjauan pustaka sendiri ini diambil dari berbagai jurnal ya, ini salah satunya
penulisan Nugraha CFA pada wallpaper pada semen gresik unit 1 Tuban adalah pengujian secara visual dan ditambah modifikasi pada material yang mengalami kerusakan. Pengujian aspen metabolis dengan metode pengujian komposisi kimia dan struktur mikro. Ini juga diambil dari berbagai jurnal. Landasan teori untuk proses terjadinya plugging sendiri berada dalam di Kulbanger ini. Ini sekelas proses tentang pembuatan listrik dan pembakaran. Jadi air laut diambil untuk diproses menjadi air demin, kemudian masuk di dalam ruang bakar untuk dirubah fase jadi dari air menjadi uap kering. Namun di sisi lain terjadi proses pembakaran yaitu batu bara di dalam tongkang ditransfer ke transfer tower dan masuk ke dalam Kulbanger sendiri yang digunakan sebagai tempat menyimpan batu bara. Kemudian masuk ke cool feeder untuk diatur banyak sedikitnya jumlah flow batu bara yang akan digunakan pada proses pembakaran di dalam ruang bakar. Kemudian masuk ke dalam mill. Di sini batu bara digerus sehingga berukuran kurang lebih 200 mesh untuk proses pembakaran. Ini 200 mesh ini sekitar kayak serbuk debu atau bubuk kopi lah, malah lebih lembut di sini. Kemudian dilakukan proses pembakaran sehingga air tadi yang berubah fase menjadi uap, kemudian masuk ke high pressure turbin untuk memutar turbin. Tetapi di sini kandungan uap airnya masih bercampur kandungan uap sehingga menghasilkan benar-benar uap kering. Generator sendiri memutar menghasilkan listrik, kemudian dilanjutkan ke gardu induk dan sebarang ke rumah-rumah. Landasan teori proses pool freezer sendiri memiliki 6 pool freezer dengan masing-masing pool freezer memiliki tanggungan beban sekitar 70 MW dari Kulbanger, cool feeder dan cool mill. Untuk 5 cool mill mampu menghasilkan beban 350 MW dengan cool mill 1 standby. Kapasitas batu bara yang digunakan 1 cool mill menggunakan MRC dan 4 menggunakan LRC atau low rank cool. Untuk batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertiannya adalah bahan semen bakar terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dalam bentuk mulai proses pembatu baraan. Untuk tipe batu bara sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama LRC atau low rank cool, MRC medium rank cool, HRC high rank cool. Ini untuk batu bara yang HRC atau high rank cool. Ini batu bara yang paling bagus. Sedangkan untuk LRC ini merupakan batu bara yang paling jelek kondisinya, yang banyak digunakan di PLTU Indonesia sendiri. Ini kondisi batu bara MRC bisa dikatakan lumayan bagus lah daripada LRC. Dan di unit kita ini kenapa tidak memakai batu bara yang HRC? Karena untuk HRC sendiri sama perintah dijual ke luar negeri, diekspor. Sedangkan untuk yang Indonesia sendiri dikasih dengan batu bara yang kondisi paling jelek ini. Ini Kulbanger. Kulbanger merupakan sarana penampungan storage sementara batu bara untuk masuk kebutuhan pembakaran. Sini Kulbanger. Untuk spesifikasinya Kulbanger tipe silindrikal, konikel dan hiperbolik, kapasitas 507 meter persegi. Untuk beban mampu 903,22 ton. Untuk tipe Kulbanger dibagi menjadi 2, yaitu tipe mass flow dan tipe funnel flow. Untuk mass flow sendiri ini bertipe headroom, semua batu bara bergerak bersamaan menuju keluar atau first in first out. Untuk flow batu bara ini lebih stabil dibandingkan untuk tipe funnel flow. Terjadinya pemisahan lebih minimal, sama-sama kemudian kemungkinan terbentuknya arch. Untuk yang funnel flow, low headroom, first in last out, kemungkinan besar terbentuk red hole. Flow batu bara tidak stabil dengan kemungkinan terjadi segresi pemisahan akan menyebabkan pembentukan plugging besar. Sini kan batu bara ada yang diam, tidak keseluruhan bergerak.
turun. School feeder merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengatur banyak sedikitnya flow batu bara yang akan digunakan pada proses pembakaran. Derating. Derating merupakan kondisi di mana unit mengalami penurunan beban akibat terjadinya suatu masalah atau kegagalan dari fungsi peralatan. Plugging. Plugging merupakan kondisi di mana terjadinya penyumbatan batu bara. Ini plugging. RCFA atau Root Failure Analysis merupakan sebuah rangkaian langkah logik yang menuntun pengamat melalui proses yang memisahkan fakta-fakta yang mencakup sebuah kegiatan atau kegagalan. Ketika sebuah masalah sudah terdefinisi, analisa ini secara sistematik akan menentukan hal yang paling tepat yang dilakukan untuk mengatasi sebuah masalah dan menjamin masalah itu tidak terulang kembali. Jadi RCFA ini diharapkan agar masalah yang diselesaikan tidak akan terulang kembali. Untuk parameter strength atau force, dari penjelasan definisi strength untuk ilmu material yaitu kemampuan material menahan pemberian beban tanpa terjadi kegagalan atau kerusakan. Bidang dari strength material tersebut berhubungan dengan gaya dan deformasi yang terjadi secara internal. Beban yang diberikan pada material tersebut akan menimbulkan gaya internal yang disebut stres. Stres yang terjadi menyebabkan adanya deformasi pada material di mana disebut dengan strain. Beban yang terjadi dapat mempunyai arah aksial atau geser. Hal itu juga terjadi pada pergerakan batu bara di dalam cool bunker. Pada gambar di atas menunjukkan bagaimana analogi strain bekerja di dalam cool bunker, di mana sesuai definisi kemampuan beban atau pressure untuk tidak berdeformasi. Sehingga dari grafik fungsi terjadi flow di dalam cool bunker ketika parameter strength saling berhubungan parameter pressure. Dari grafik di atas menunjukkan bagaimana proses parameter strength dimulai dari awal batu bara masuk cool bunker sampai titik keluarnya. Di saat level batu bara sudah penuh di dalam cool bunker, maka level teratas sudah mempunyai nilai parameter strength. Selanjutnya dapat dijelaskan pada grafik ini di mana flow factory atau flow function akan terjadi jika parameter V lebih besar daripada F. Untuk rumus menunjukkan bahwa kemampuan flow capability akan terpenuhi jika 2 kali stres dibagi bulk definisi batu bara sama dengan diameter keluaran cool bunker. Dengan demikian dapat diformulasi untuk root count atau volume sendiri sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. Untuk material weight sama dengan volume kali D. Material definisi. Untuk force material weight per 15. Hipotesis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, hipotesa dalam penelitian ini adalah dalam menentukan strategi kegagalan fungsi peralatan dengan metode RCFA sebagai metode yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena merupakan metode yang lain. Untuk kerangka teoritis berdasarkan tinjauan pustaka dan teori, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk kerangka teoritis dari objek permasalahan berdasarkan histori kerusakan plugging di PLTU Tanjung Rawar sendiri perlu melakukan analisa plugging batu bara pada peralatan bunker dan outlet cool feeder, sehingga perusahaan dapat memberikan perhatian lebih pada kerusakan peralatan khususnya peralatan utama seperti cool bunker dan cool feeder yang dianggap perlu untuk meminimalkan kerugian yang dialami perusahaan. Kemudian turun melakukan analisa dengan menggunakan metode RCFA sehingga akan mengetahui akar penyebab masalah yang terjadi pada cool bunker dan cool feeder. Analisa untuk kemudian turun ke langkah-langkah pengumpulan data plugging diambil dari logit operator, kemudian proses operasi, apakah sudah benar proses dan data pemeliharaan, data dari material batu bara dan material vibrator sendiri. Yang kedua, pengolahan data untuk perhitungan luas cool bunker dan daya tekanan batu bara yang masuk. Analisa kemudian turun, analisa RCFA memberikan saran penambahan vibrator pada area plugging. Diagram alur penelitian yang pertama start, kemudian turun ke pengumpulan data, logsheet dari operator. Jadi operator setiap hari itu membuat logsheet dan laporan jika ada
laporan terjadinya plugging batu bara di full pressure system 1A tampaknya yaitu unit 1 rating sekitar 70 MW. Yang kedua menggunakan oil gun yang berlebih, jadi akibat dari kegagalan fungsi peralatan bunker sehingga kita di backup dengan menggunakan oil gun atau istilahnya dengan bahan bakar solar. Kemudian yang ketiga beban kerja operator semakin meningkat. Analisa hujan turun, analisa penyebab di lapangan, kemudian analisa kemungkinan dan solusi, turun lagi yaitu modifikasi vibrator bunker dan modifikasi vibrator komputer LCFA. Ini berhasil atau tidak, jika tidak akan berputar lagi kembali. Ini untuk contoh dari laporan Pareto loss dari rental operator. Ini terjadi 8 Agustus plugging. Ini jadi beban turun dari 350 sehingga menjadi 323 ya. Untuk maksnya kan 350, jadi sekitar kurang lebih turun bebannya sekitar 27 MW. Ini juga laporan dari operator terkait dengan rating yang mengakibatkan kondisi turun beban. Ini juga Pareto loss terjadi di 30 Desember. Hanya mampu 260 MW. Analisa penyebab masalah dari CFA. Plugging batu bara pada full version system dibagi menjadi dua, yaitu problem internal dan problem eksternal. Di dalam problem internal sendiri kita bersama dengan operasi dan HAR pemeliharaan listrik, juga HAR pemeliharaan instrumen dan HAR pemeliharaan mesin. Ini bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadinya plugging, yaitu kita tinjau dari kondisi operasi yang menyebabkan terjadinya plugging, kesalahan dalam operasi pengoperasian komputer. Ini dari hasil inspeksi bersama, ini bukan merupakan penyebab karena pengoperasian sudah berjalan sesuai dengan SOP. Kemudian turun dari kerusakan komponen, kerusakan peralatan mesin, yaitu adanya hambatan yang mengganggu flow batu bara, dan kerusakan sistem garaging. Ini setelah dilakukan hasil inspeksi, terjadi hambatan di area inlet bunker dan inlet fuel feeder. Kemungkinan ini penyebabnya, dan juga kerusakan peralatan lain. Hasil sistem garaging kurang optimal. Ini termasuk kemungkinan dari penyebab. Kemudian turun ke bidang listrik. Kerusakan pada peralatan listrik, putaran bel fuel feeder tidak sesuai dengan kebutuhan batu bara. Sistem penggerak fuel feeder terganggu, terjadi slip antara bel dan roller. Setelah dilakukan inspeksi, sistem penggerak dalam kondisi normal dan dilakukan preventive maintenance secara rutin. Jadi ini dari bidang listrik bukan merupakan penyebab utama. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu terjadi slip antara bel dan roller. Setelah diinspeksi juga tidak terjadi slip di bel dan roller. Penyebab kemudian turun ke peralatan instrumen. Peralatan instrumen, sistem sensor root fuel feeder, hasil inspeksi peralatan instrumen dalam kondisi normal dan dilakukan PM secara rutin. Ini bukan penyebabnya. Sedangkan untuk problem eksternal sendiri, kondisi ini bidang kimia ini ya yang mengecek untuk kondisi batu baranya. Kondisi dan kualitas batu bara yang menyebabkan plugging. Hasil inspeksi, setelah dilakukan inspeksi, kondisi batu bara yang digunakan adalah tipe MRC dan LRC yang merupakan kandungan moisture berpengaruh terhadap terjadinya plugging. Ini kemungkinan penyebabnya. Berdasarkan diagram tulang ikan atau fishbone diagram tadi, bahwa ditemukan 3 kemungkinan penyebab yang menyebabkan terjadinya plugging batu bara pada full version system, diantaranya yaitu adanya hambatan yang mengganggu flow batu bara. Hambatan ini adalah batu bara yang mengumpal. Kemudian sistem garaging kurang optimal karena pengaruh flow aliran batu bara di dalam bunker dengan tipe yang digunakan di PLTU sendiri. Kondisi yang ketiga, kondisi
kualitas batu bara yang menyebabkan terjadinya plugging. Karena hal ini kualitas batu bara tipe MRC dan LRC berbeda, kandungan moisture untuk setiap batu bara akan sangat berpengaruh dengan terjadinya plugging tersebut. Untuk rekomendasi RCFA kualitas batu bara, analisa rekomendasi yaitu analisa full bunker, analisa sistem dredging, kemudian penggunaan batu bara. Ini rencana modifikasi cool bunker dan cool feeder sesuai dengan kondisi PLTU sendiri, yaitu penambahan vibrator pada bunker, pemasangan vibrator pada outlet cool feeder. Nah, ini improvement yang telah dilakukan ya untuk mengatasi plugging ini dengan menyewa tukang pukul ini. Untuk tukang pukul sendiri kita rekrut dari luar sehingga menghabiskan biaya juga ya untuk pemasangan sewa scaffolding ini bagi pijakan ini. Kemudian pembuatan lubang plugging ini untuk modifikasi dredging ini berada di sini ini. Ini kayak scrub bergerak naik turun. Kemudian pembuatan tombak plugging untuk mengatasi plugging. Jadi untuk tombak ini dimasukkan ke dalam lubang sini agar ini untuk pemasangan posisi air vibrator. Plugging si bunker terjadi karena derajat kemiringan area silindrikal menunjukkan konikal memiliki derajat kemiringan 70%. Ini untuk kemiringannya 70%. Ini plugging sisi bunker. Sehingga menyebabkan batu bara hanya mengalir pada bagian tengah. Di sini plugging untuk batu baranya ini turun ke tengah. Dan lama-kelamaan ini akan menutup. Untuk plugging pada sisi inlet cool feeder jadi karena aliran batu bara menuju cool feeder tersumbat yang memiliki kandungan moisture 20-30% menempel pada dinding karena kerja dari sistem dredging kurang efektif. Untuk perhitungan penentuan force sendiri, untuk run count-nya yaitu volume sepertiga kali pi kali r kuadrat, ini sepertiga kali jari-jari kali ini sepertiga kali pi kali jari-jari kali ketinggian. Untuk ini sendiri sama pi diambil dari data tadi ya. Dari ini untuk ketinggiannya sudah tercantum ini di manual Bucina. Dan untuk R-nya sendiri tadi juga sudah tercantum di sini R-nya jari-jarinya. Sehingga dihasilkan 37,07 meter kubik untuk material sendiri, volume dikali density, material density ya 37 ini dikali dengan 0,85 ton per meter kubik sehingga dihasilkan ini. Untuk penentuan force pada bunker layar 4 ini. Untuk layar 2 sendiri, untuk run count-nya sepertiga pi tinggal masukkan nilainya saja, kemudian dihasilkan 4,09. Ini diameternya lebih kecil daripada yang layar 4. Untuk material weight-nya P kali D sehingga ikan 3,4. Dan ini untuk penentuan force-nya yaitu dibagi 15 sesuai dengan rumus yang saya terangkan tadi ya. Sehingga menghasilkan 0,231 Newton, sedangkan yang layar 4 ini 2,110 Newton. Untuk perhitungan penentuan force pada outlet cool feeder, karena ini volumenya berbentuk persegi ya, ini volume, jadi untuk volumenya kita rumuskan P kali L kali T sehingga ditemukan sekitar 0,16 meter kubik. Untuk material weight-nya sendiri, untuk determine force-nya outlet, force-nya dibagi 15 sehingga misalnya 0,09 Newton. Ini untuk peletakannya di bawah cool feeder. Untuk penentuan vibrator, dari perhitungan di atas diperoleh beberapa hasil untuk force. Ini hasil yang tadi ya. Untuk layar
R2 sebesar 0,2 itu 2,10 Newton untuk force outlet cool feeder 0,009. Desain yang sesuai untuk hasil perhitungan yaitu desain ini. Jadi kita ambil yang antaranya ya. Jadi untuk vibratornya termasuk tipe yang medium, bukan yang high atau low. Spesifikasi sendiri ini didatangkan dari Cina ya, karena di Indonesia sendiri itu belum bisa membuat vibrator kayak gini. Nah, untuk gaya kerjanya tadi ini udah memenuhi syarat penentuan letak tadi. Frekuensi, ketebalan munasib, berat. Manfaat finansial CPA atau cost benefit analysis, kerugian akibat kehilangan produksi pada satu unit. Tadi kan rating ya sebesar 70 MW di mil. Ini selama 2018 sekitar 61 jam. Ini 70 MW dikali 1000 kWh kali 61 jam kali harga yang kita jual ke PLN atau bagi unit itu sekitar 700. Jadi dikalikan sekitar 2M 989 untuk biaya helper plugging tadi yang dibuat untuk memukul pada waktu terjadinya plugging. Ini 1 tahun dengan jumlah total 12 orang plus gaji, THR plus extra fooding. Ini extra foodingnya kayak berupa susu gitu. Jadi digaji per bulan sekitar 2 juta kali 6 bulan kali 12 orang plus extra fooding sekitar 158 juta. Biaya pembayaran untuk penyewaan scaffolding tadi yang dibuat untuk pijaan masing-masing 28 buah dikali total cool feeder ada 6. Untuk harga per batang kali jumlah scaffolding sekitar 8 juta 14 liter kali harganya liter 10.700. Jadi dia di total sekitar 1 M. Untuk total opportunity loss sekitar 4 M 162 juta ya. Sedangkan jika kita melakukan inovasi satu proyek sekitar 479 juta untuk proses pembelian vibrator tadi ya, yang didatangkan darinya. Jadi selisih jumlah yang menjadi cost saving ketika melakukan FDT tersebut sekitar 3M. Jadi ini untungnya daripada terjadinya kerusakan dan kerugiannya sangat banyak. Dari grafik opportunity loss versus biaya informan ini berbanding jauh ya, dan awalnya ini kerugiannya 4M sehingga dengan modifikasi dengan biaya sedikit agar kita lebih untung, agar kerugiannya tidak terlalu banyak. Manfaat non finansial jauh dari perspektif berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan dan kinerja operator adalah PLTU berjumlah dengan yang satu mampu memenuhi kinerja sesuai dengan nilai kontrak perusahaan, mengurangi beban kinerja operator lokal boiler yang berlebihan, mengurangi tingkat risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi operator boiler. Yang ketiga, meningkatkan availability dan reliability pasokan energi listrik di khususnya sistem Jawa Bali. Kesimpulan, permasalahan yang terjadi dari unit 1 PLTU Tanjung Awar sendiri disebabkan terjadinya plugging batubara di full pressure system. Plugging batubara ini menyebabkan kebutuhan batubara untuk furnace berkurang sehingga menyebabkan penurunan 70 MW. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan modifikasi dengan pemasangan vibrator pada cool bunker yang seperti saya jelaskan tadi, sehingga PLTU Tanjung Awar sendiri dapat beroperasi sesuai kontrak kinerja, yaitu dengan memenuhi kapasitas 300 MW. Untuk selisih total biaya yang dikeluarkan sebelum modifikasi dan sudah modifikasinya yaitu sekitar 3M 682 juta. Untuk saran, semua unit pembangkit diharapkan dapat beroperasi dengan daya mampu sesuai kapasitas terpasang tanpa adanya heating capacity. Untuk PLTU Tanjung Awar masih memiliki potensi improvement. Jadi setelah dilakukan improvement tersebut, masih ada cara lagi untuk meningkatkan
performa dari Fullbanger sendiri. Di antaranya itu modifikasi chamber hot air, namun hal ini tersebut harus dilakukan kajian lebih lanjut. Namun sebelum dilakukan harus dikaji lebih lanjut dahulu ya terhadap peralatan pendukungnya. Untuk modifikasi ini juga dapat diterapkan untuk pembangkit lain. Jadi pembangkit PLTU Tanjung Awar sendiri diharapkan sebagai contoh pertama untuk pembangkit-pembangkit lain, misalnya di Rembang, di Indonesia Power, di Semarang, di Tanjung Jati, Jepara, sehingga dapat modifikasi seperti peralatan ini juga dan mempunyai permasalahan terhadap plugging pada batu bara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Selanjutnya adalah konfirmasi dari Bapak Ibu dosen penguji. Dimulai dari Bu Novi Marliana. Monggo, Bu Novi. Atau dari Bu Rizka. Monggo, Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua Penguji, dan kemudian dosen penguji selanjutnya Bu Novi, dan juga dosen pembimbing baik Pak Roni dan juga Bu Lia yang belum terlihat ya sepertinya. Oke, Mas Janif, saya minta tolong untuk di stop share biar saya yang share screen ya. Oke, Mas Janif. Ya, Bu. Iya, bisa dengar suara saya? Minta tolong Ya, untuk Bu, di stop share. Udah, Bu. Iya. Udah, Bu. Oh, sudah. Oke. Mas Yanif ini kerja di PJB atau gimana, Mas? Kalau boleh tahu. Ya, kerja di PJB, Bu. Oh, gitu. Oke. Oke, saya share screen ini ya. Ini file yang saya terima dari Mas Evan seperti ini, dan dalam kondisi filenya itu sudah ada komen dari Pak Roni. Saya nggak tahu yang ini saya salah terima file atau memang salah mengirim file ke Mas Evan, atau memang adanya ini saya juga nggak tahu ya. Jadi saya komentari apa yang memang saya terima filenya gitu kan. Dari pertama saya langsung salah fokus kepada judul. Judulnya ini modifikasi, langsung ditembak ke modifikasi. Padahal pakai metodenya root cause failure analysis. Coba dibandingkan dengan paper-paper yang menjadi acuan dari Mas Janif. Apakah memang semua paper juga langsung ke modifikasi? Apakah tidak sebaiknya seperti analisis kerusakan ataupun analisis penyebab terjadinya apa gitu, sehingga pakai, karena metodenya itu root cause gitu ya, udah disebut gitu di judul ini. Jadi kalau modifikasi bagi saya kurang tepat, tapi nanti mungkin bisa didiskusikan bersama ya dengan pembimbing dan penguji yang lain. Tapi bagi saya langsung menyebutkan modifikasi itu kurang pas aja. Kemudian saya berlanjut kepada apa ya, ini udah ada komennya Pak Roni kan di sini. Jadi saya kayak numpuk ke file Pak Roni. Tapi ya nggak saya hapus ya komennya Pak Roni. Jadi biar jadi bahan perbaikan juga. Daftar isinya minta tolong disesuaikan baik secara font kemudian formatnya itu disesuaikan, Mas. Jadi semua, bukan cuma daftar isi ya, semua ya, daftar isi sampai bab terakhir itu tolong disesuaikan sama panduan gitu. Kayak gimana, entah paragrafnya, fontnya, size-nya, tata cara penulisannya, nama tabel, nama gambar, dan segala macam.
itu tolong diperbaiki, disesuaikan. Di beda gitu, ada yang Shiraman, ada yang apa ini Calibri ya kan. Jadi walaupun saya tahu ini pakai table of content ya, tapi bisa dirapikan ya. Soalnya ini yang ini oke, lumayan bisa rapi, tapi lihat juga penulisannya kayak gimana. Huruf besar kecilnya juga diperhatikan. Kemudian ini Pak Roni sudah mengkomen masalah abstrak. Abstrak nggak pakai paragraf ya Mas. Jadi saya nggak tahu ini apakah memang kebolak-balik Mas Hanif mengartikan dari format, karena di latar belakangnya malah nggak ada paragraf sama sekali. Jadi malah ini tanpa ada paragraf, tidak ada alinea ya yang menjorok. Tapi kalau yang di abstrak malah ada gitu. Jadi jangan kebolak-balik ya Mas pengertian formatnya. Dicek lagi, dilihat lagi, sesuaikan dengan panduan. Kemudian di perumusan, saya mau tanya Mas, kalau Mas Hanif nggak meneliti ini, apakah nggak akan tahu fungsi dari inlet, coal, feeder, dan bunker? Kalau saya searching di Google, fungsi inlet, coal, feeder, apakah itu nggak cukup? Apakah harus penelitian seperti ini? Harus dilakukan penelitian, soalnya kan ini terkait modifikasi tadi. Untuk fungsinya sendiri sebenarnya sudah tahu untuk fungsinya dari peralatan tersebut. Apakah itu tuh cocok ya dijadiin perumusan masalah? Karena kan perumusan masalah kan timbul ya karena masalah yang ada, kemudian di pertanyaan gitu loh, sehingga pertanyaan yang memang perlu ingin diketahui selanjutnya yang kemudian dilakukan penelitian ini gitu. Kalau fungsi inlet cool menurut saya ya bisa Mas Hanif cari paper yang berkaitan dengan ini, ataupun mencari sumber yang lain gitu di buku dan segala macam mengenai permesinan ini ya. Kalau saya nyebut itu masuknya permesinan. Jadi nggak harus sebagai perumusan masalah. Kalau bagi saya seperti itu. Beda hal kayak bagaimana analisis penyebab. Nah itu memang perlu dilakukan penelitian ini karena ya pengen tahu kan analisis penyebabnya apa gitu. Jadi ya nomor 2 sama nomor 1 ya lebih tepatnya nomor 2 gitu daripada nomor 1. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah apa sih kalau menurut Mas Hanif? Ini untuk batasan masalah, jadi masalah yang diangkat dari topik dan judul. Dari topik dan judul. Jadi kalau gini ya Mas, misalnya ini berdasarkan base-nya pengambilan data. Diinfokan saja batasan masalah itu pengambilan datanya dari bulan apa sampai bulan apa, tahun berapa. Itu sebagai batasan Mas. Atau misalnya lebih detail, di PJB ini misalnya apa ya, tempat produksi, line produksi atau apa ya nyebutnya kalau di PJB ya, area produksinya, atau kalau di listrik kan apa ya, saya daerahnya yang diambil itu kan PJB kan PJB kan ada beberapa di tempat-tempat lain ya, wilayah-wilayah lain ya, mesti nggak cuma satu wilayah ya. Nah, misalnya Mas Hanif fokusnya kemana gitu, ke daerah mana aja, misalnya yang karena PJB, berarti kan PJB Tanjung Awar-Awar, misalnya kayak gitu, itu kan Mas Hanif cuma di situ gitu, jadi nggak ke PJB yang lain-lain, tempat lain, jadi itu juga salah satu batasan gitu, bukan membahas pengertian peralatan, berarti pengertian yang lain tidak dibahas atau gimana, jadi tolong batasannya itu jelas gitu. Itu sih Mas. Kemudian tolongnya dirapikannya ya, menjoroknya dan segala macamnya, rata kanan kiri, itu juga diperhatikan biar yang baca juga enak untuk dibaca. Nah, tinjauan pustaka, saya komentari, ini memang pasti mengacu pada referensi atau paper yang digunakan sebagai acuan Mas Hanif. Tapi untuk menyusun kalimat yang menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya yang dipakai sama Mas Hanif, itu nggak melulu dari selalu menggunakan kata dari ya Mas ya, dari peneliti ini, sepertinya dari itu kan bukan kata depan ya. Jadi bisa penelitian dengan judul itu kan juga nggak salah ya, nggak harus dari peneliti, kemudian ini juga dari peneliti gitu. Jadi minta tolong dibuat kalimat sedemikian rupa, kemudian
flow-nya itu loh, kalimatnya tuh nge-flow gitu. Jadi dibaca juga lebih enak dibaca gitu. Itu sih. Kemudian bisa Menurut diperhatikan juga bisa. apa? Kalau menurut Menurut bisa Bu ya berarti ya. Bukan dari ya, menurut bisa. menurut Iya. Kemudian peneliti ini. ya, ya, ini jangan lupa ya, ini udah dimainkan Pak Roni juga cara penulisan tabel. Jangan lupa nama tabelnya. Kemudian dirapikan juga dan gini Mas, ini kan lihat aja ya, metode yang dipakai acuannya kan sebenarnya RCFA. Itu analisis kerusakan kan judulnya, terus ini final project analisis, kemudian ini analisis kerusakan. Ya, ini kan bisa dijadikan referensi Mas Chanif ya. Jadi setahu saya sih belum ada ya referensi ini untuk menggunakan judul modifikasi. Jadi mungkin perlu nanti didiskusikan ulang ya judulnya yang tepat seperti apa. Kemudian landasan teorinya. Banyak yang belum ada referensinya, Mas. Jadi ini di halaman sebentar. Di halaman ini mana ya tadi? Ini pun mana sih tadi? RCFA menurut siapa? Nggak mau ya. RCFA menurut siapa itu belum ada. Nah ini RCFA menurut siapa belum ada referensinya. Kan nggak mungkin nih RCFA menurut penemuan Mas Chanif ya. Ini pasti kan ada Mas Chanif. Mas Chanifnya sepertinya terlempar. Mas Chanif. Mas Chanif. Hilang ya Bu ya. Iya. Jadi saya kayak yang ujian. Mungkin sinyalnya ya. Ini. Ini sudah masuk lagi kayaknya Bu. Iya. Mas Chanif. Ya Bu, ini pakai HP, internetnya error ini untuk PC-nya. Oh ya udah, ya nggak apa-apa. Nggak usah nyalain video juga nggak apa-apa kalau misalnya kesulitan sinyalnya. RCFA-nya ini menurut siapa ya Mas? Yang saya kuning-kuningkan ini nggak ada dicantumkan gitu. Maksudnya teorinya siapa? Kan nggak mungkin Mas Chanif merangkai kalimat ini sendiri ya. Kan Mas Chanif nggak sebagai penemu RCFA ya pastinya. Jadi referensinya ngacu ke siapa Mas? Mas Chanif. Mas Chanif. Mas. Hilang lagi. Hilang lagi Bu. Iya Pak. Silakan Mas. Mas Hanif. Mas Chanif. Sudah ada itu ya. Halo ya Bu. Gimana Mas Chanif?
Iya. Oke, RCFA-nya menurut siapa Mas tadi Mas? Halo? Mas Syanif. Iya, Ya. iya Mas Syanif. Bisa dengar saya? Bisa. RFCA-nya menurut siapa ya? RCFA-nya menurut apa? Gimana maksudnya, Bu? Acuannya Mas, kan nggak mungkin kan Mas meditasi tanpa ada dari teori dari pengertiannya, kemudiannya ada langkah ya. Mas Yani. Halo ya Bu. Bu, ini putus-putus. Ini kan menurut RCA. Nah, dikutip dari teorinya siapa? RCFA. Gitu. Maaf. RCFA sebuah rangkaian langkah logik. Nah, ini pengertiannya siapa? Siapa ini? Jadi ada referensinya. Kena. Bu Rizka yang gantian lepas ya? Iya, Bu Rizka hilang suaranya. Pak Irwan, Bu Novi, Pak Roni. Mohon maaf saya terlambat, nggih. Saya ngajar IT dulu tadi saya lupa buka. Ini nanti jam 9 double sama rapat 2014. Oke, mohon maaf sebelumnya Mas Syanif, bisa dengar saya? Ya, bisa Bu. Iya. Ini yang jelek. RCFA. Ya, mohon maaf. RCFA-nya dari siapa Mas tadi Mas? Kan ada langkah-langkahnya banyak ya. Itu dari siapa Mas? Ya. Belum tahu kah? Itu pengertiannya RCFA. Pengertian RCFA, Mas Syanif tahu dari mana? Itu dari Google, Bu, ambil dari Google. Oh gitu. Jadi kalau ngambil referensi sebisa mungkin dari paper ataupun dari sumber-sumber buku dan segala macam yang memang bisa dipercaya Mas, bukan sekedar web dari orang lain atau tulisan dari orang lain yang tidak bisa dicantumkan sumbernya ya. Karena ini di sini banyak nih tahapannya apa aja di sini diceritakan dan kemudian Mas Syanif tidak menggunakan tahapan itu di bab 4. Nah, Mas Syanif bab 4-nya menurut siapa langkahnya? Misal nih Mas, di bab 2 itu disebutkan langkah RCFA adalah ada yang keluhan tentang peraturan, keamanan, kinerja operasi gitu-gitu. Keluhan peraturan di sini nggak ada Mas di bab 4. Terus gimana ya? Ngacunya harusnya kemana Mas? Ke teorinya siapa berarti kalau di bab 4? Karena kan harus ada sinkronisasi ya antara bab 2 dengan bab-bab yang lainnya. Mas Syanif? Ini saya kelempar lagi. Mas Syanif? Bisa dengar saya? Ya. Ya, putus-putus. Iya, gimana? Mungkin bisa di-share untuk apa yang enggak sinkron Bu ya, untuk di laporan biar saya bisa melihat di share screen. Biar saya yang tampak seperti ujian. Oke. Jadi ini identifikasi masalah. Oke, udah sesuai ya identifikasi. Analisis data operasi. Lah,
operasi di bab 2-mu di halaman sebentar ya, halaman 30 tadi. Karena halamanmu pun juga belum rapi, sesuai. Di halaman 30 ini kan ini ada sebuah kejadian, oke, identifikasi masalah masuknya. Kemudian ada klasifikasi kejadian. Saya belum lihat itu klasifikasi kejadian di bab 4-mu. Kemudian di sini ada nih, ada banyak Mas, ada kerusakannya apa, kinerjanya kayak gimana, kinerja ekonomik, keamanannya, keluhannya lah. Yang saya jadikan acuan kan bab 2 yang kamu tuliskan ya. Nah, kalau ini aja nggak sesuai sama bab 4, nah berarti bab 4-mu ngacu kemana, Mas? Nih, bab 4-mu tuh langsung ke apa sih ini? Nih, data analisis operasi. Udah langsung di apa namanya? Mengacu ke vibrator, kemudian alat yang ini, kemudian langsung dianalisa. Nah, ini tuh dari mana, Mas? Gitu. Lah, Mas Canif. Ini dari manual book ini, Bu. Saya ambil dari manual book Cina ini untuk gambar-gambarnya ini. Jadi analisanya kan kita sendiri yang menganalisa bersama dengan operator sama pemeliharaan listrik, instrumen, juga tim dari kimia. Sebentar Mas Canif, manual booknya PJB di copy ke sini atau gimana, Mas? Bukan, Bu, kalau manual booknya bahasa Cina. Ini kan bahasa Cina, terus diartikan lagi gambar tadi itu kan. Iya, kemudian? Internet. Gimana, Mas? Udah jelas ya? Ya, gimana? Halo? Iya, gimana? Halo ya, Bu. Halo? Iya, gimana, Mas? Ini suara saya yang nggak jelas. Mas Yanif? Iya, Bu. Iya. Ya, saya ini jelas ya, saya dengar suara Mas Yanif. Ini jelas. Iya, dari mana, Mas? Bab 4-nya, kenapa bisa bentukannya tuh langkahnya tuh beda sama RCFA-nya. Bab 2. Saya Bu lihat yang bab 4 yang belum cocok sama tadi. Atau kamu buka sendiri di laptopmu juga bisa, Mas. Kan scroll dari atas ke bawah, dan tadi itu belum terjawab pertanyaan sama. Jadi saya kan bukan operatormu ya. Jadi ini gimana, Mas? Jawab dulu. Mas Canif. Ya, Bu, untuk pertanyaan tadi gimana, Bu? Ya, untuk pertanyaan gimana tadi pertanyaannya? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah bab 4 ada identifikasi masalah. Kemudian ada analisis data operasi. Kenapa sih tidak sesuai dengan teori yang digunakan? Suaranya nggak jelas, Bu. Oke, saya ketik di sini apa ya? Ini ya, Mas ya. Suara Bu Rizka jelas tadi. Di Mas Hanif ya. Mas Hanif, ini suara saya nggak jelas atau ini jelas jawabnya? Ini jelas. Ya. Langkah-langkahnya, Mas. Ini saya ketik ya. Langkah yang ada di bab 4 tidak sesuai dengan bab 2. Kenapa? Ini Mas, pertanyaan saya ini. Mungkin kalau sulit didengar. Apa langkah-langkahnya? Tidak sesuai. Perasaan udah sesuai deh, Bu. Ini kan iya. Ya. Bu Rizka, izin mungkin bisa membantu Mas Hanif, Bu Rizka. Iya, Bu. Mas Hanif, maksudnya Bu Rizka tuh begini, Mas Hanif. Di pelaksanaan bab 4, di pengolahan datanya
Mas Hanif itu tidak sesuai dengan apa yang ada di bab 2. Bab 2 itu kan landasan teori. Landasan teori itu kan sebagai dasar atau pegangan bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan pengolahan itu kan harus mengacu ada dasarnya gitu Mas. Nah, dasarnya itu di bab 2 itu kok antara bab 2 dengan bab 4 tuh nggak sama gitu loh. Gitu ya Bu Rizka ya? Iya Bu, seperti itu. Itu Mas Hanif, bisa dipahami Mas Hanif? Ya, bisa Bu. Ya, diterangkan itu ke Bu Rizka. Dasarnya yang bab 4 itu dari mana? Kan seharusnya adanya di bab 2 karena itu landasan teori ya gitu. Dasarnya dari bab 2. Ini bab 4 kan pembahasan Bu ya. Jadi landasan teorinya dimasukkan ke bab 2 untuk pengertian-pengertian sama hal-hal yang akan diambil dari bab 4. Oke, nanti biar bisa dilanjutkan pertanyaannya karena mungkin Mas Hanif belum paham sebenarnya gimana sebenarnya gini Mas. Mas Hanif, belum sama frekuensinya belum. Iya kayak Mas Hanif, kalau menurut Mas Hanif RCFA itu apa? RCFA itu langkah-langkah untuk menentukan permasalahan yang timbul Bu, untuk mengatasi masalah. Tuh. Sinyal saya mohon maaf tidak mendukung. Mas, RCFA apa? Itu Bu, untuk menentukan akar dari suatu permasalahan Bu. Akar dari suatu permasalahan ya. Langkah-langkahnya Mas? Langkah-langkahnya ya tadi untuk kita analisa dari data operasi, analisa dari data peralatan yang sudah ada, kemudian eksternal dari analisanya dari kondisi kualitas batu bara sendiri, kan mengandung banyak air itu. Mengandung banyak air. Oke. Dari situ kan tadi ada perhitungan biaya ya Mas, kalau nggak salah ya, analisis ekonomi. Nah, itu diambilnya datanya dari mana Mas? Dari sini Bu, dihitung dari engineering. Dari kita hitung sendiri bersama engineering terkait jika masalah tersebut, jika mengalami masalah untuk bangker sendiri tadi kan terjadi plugging sehingga memerlukan peralatan lain atau bahan bakar lain ya yang berupa solar tadi ya. Oke, kemudian punya apa ya, akhir dari sini tuh kesimpulannya punya selisih biaya setelah dimodifikasi itu dan sebelum modifikasi ya itu sampai 3 miliar lebih ya Mas? Iya. 3 miliar ya? Iya, 3 miliar. Berarti modifikasi ini sudah diterapkan Mas? Ini baru kemarin Bu diterapkan. Saya kan TA-nya kan dihitung ulang. Ya, dihitung ulang. Dan ini juga masih dalam tahap proses pemantauan. Untuk biaya modifikasinya ini masuk nggak Mas ke dalam 3 miliar itu? Udah dihitung atau belum? Atau tidak Udah termasuk? Dihitung tadi Bu. Di laporan tadi udah ada keterangan 3 miliar itu ini berapa, besar ya maksudnya? Ini berapa? Selisih yang besar sekali ya berarti antara yang belum modifikasi kemudian dimodifikasi, selisihnya ini
nggak main-main loh 3 miliar ya. Jadi Ya, perhitungannya sudah dipastikan benar ya? ya sudah benar Bu. Soalnya kan ada tim dari Rendal Ops sendiri untuk tim perencanaan segini, untuk rating segini, biayanya berapa. Karena Mas Yanif ini kerja di situ, jadi lebih mudah ya untuk mendapatkan Iya, data-data ya, berupa biaya ya. Karena ya, kalau orang luar kan pastinya tidak akan semudah itu ya. Dan di bab 4.4 nih Mas Subab ya, itu ada pengalian perhitungan potensi hilangnya pendapatan akibat di-rating. ya. 70 MW di mil selama 2014. Itu pengaliannya Rp700. Rp700 itu apa ya, Mas? Rp700 itu jadi yang kita jual ke gardu induk Bu ya. Jadi untuk ini kan megawatt dikonversi ke jadi Dikali untuk per 1000. kWh sendiri dihargai dengan harga 700 tadi. 700 itu di 2014, Mas, atau di 2000 berapa harga segitu? Itu kan range harga ya berarti. Iya. 700 Di itu tuh 2000 biaya apa Mas tadi? Pengalian? ya dari IKU MV ke kWh Ibu. Untuk ini kan 350 megawatt. Nah, megawatt kalau di rumah-rumah kan itu kan kWh. Iya, KWH saya tahu. Nah, per Itu kan kWh kamu konversikan dulu ya. Iya, tapi nah, pengalian sampai bisa ada biaya Rp700. Nah, itu kan di sini belum dijelaskan Rp700-nya itu apa. Saya tanya. oh ya itu 700 rupiahnya itu per kWh. Jadi untuk harga dari PLN sendiri dihargai segitu Bu. 700 per Di kWh. tahun berapa Mas? Di tahun berapa? 2014. Di tahun 2014. Kemudian gaji per bulan juga di tahun 2014 karena gajinya 2 juta. Ya. Kalau Sampai sekarang ini ngikutin masih UMR itu ngikuti ini daerah UMR mana Mas? Tuban Bu. Daerah mana Tuban, kotanya? Tuban. Tuban. Enggak kota, jenuh. Desa. Oke, Desa. di daerah Tuban gajinya per bulan 2 juta. Itu di Ya, tahun untuk 2014. Iya, 2014 atau tahun ini acuannya. 2014 sampai sekarang masih sekitar 2 juta. Sekitar ya, berarti bukan angka pasti ya. Soalnya perhitungan kayak gini kan harus tepat juga ya, Mas. Mau dia 2 jutanya lebih 100.000, 300.000 itu kan juga ngaruh ya. Jadi diacu ke UMR tahun itu harusnya di 2014. Kalau memang enggak Bu, ini jadi patokan kita Bu ya. Kita memberi harga segini, ada yang mau enggak? Itu kan udah ada orang yang cari sendiri. Untuk tim penyari orang juga ada Bu. Jadi dipatok harga berarti segini, ada yang mau enggak? berapapun UMR-nya, bayarannya tuh memang 2 juta gitu ya anggarannya. Ya segitu. Oke, kalau saya baca kesimpulanmu pun belum menjawab tujuan, jadi saya rasa kesimpulannya bisa dibuat poin sesuai dengan misalnya tujuannya Mas Syanif ada 3 poin, berarti ada 3 poin yang menjawab dari tujuan penelitian ini. Kemudian untuk saran juga diperuntukkan penelitian selanjutnya ya, jadi bukan hanya saran untuk PLTU-nya aja, tapi untuk penelitian selanjutnya itu gimana gitu ya. Kemudian daftar pustakanya, silakan menggunakan Mendeley dan dipastikan memang seluruh referensi masuk dan yang sudah disitasi harus ada di daftar pustaka juga. Itu sih, dan nantinya saya akan kirim ini ya, file yang tadi saya sempat share screen juga. Oke, terima kasih dan saya kembalikan lagi ke Pak Irwan. Terima kasih Bu Rizka. Selanjutnya konfirmasi dari Bu Novi, monggo Bu Novi.
Oke, atau dari monggo nanti. Monggo ini mungkin saya bisa Pak, ya, saya dulu nggak apa-apa. Terima kasih Pak Iji dan juga Mas Hanif. Ada beberapa hal yang sudah ditanyakan oleh Bu Rizka dan itu ada yang senada dengan yang saya tanyakan. Suara saya terdengar, Mas Hanif? Ya, Bu. Oh ya, oke. Ya, kalau secara keseluruhan, ini kan memang Mas Hanif itu bekerja di PLTU ya, dan saya sepakat bahwa Mas Hanif pasti yang paling tahu ya tentang permasalahan ataupun kondisi pekerjaan yang ada di sana gitu. Nah, cuma memang di sini pada saat implementasi antara implementasi di lapangan dengan tugas akhir ini kan adalah sesuatu yang tidak persis sama gitu ya, sehingga inilah fungsi dari tugas akhir ya, apalagi Mas Hanif mengambil jurusan teknik industri. Nah, sehingga harapannya implementasi yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di objek penelitian itu adalah dengan pendekatan teknik industri. Nah, itu kan jadi awalnya itu dulu gitu. Nah, kemudian melihat apa yang dikerjakan, memang saya tidak tidak mengatakan bahwa ini tidak menggunakan pendekatan TI ya, tetapi ada sesuatu yang nampaknya sudah langsung ditetapkan di awal ya, yang ditetapkan di awal sehingga metode yang digunakan, pendekatan TI melalui metode yang digunakan ini menjadi seakan-akan kurang pas gitu ya, seakan-akan kurang pas. Nah, itu kesan saya secara umum ya, Mas, kesan saya secara umum. Nah, sekarang tugas kita di sini adalah bagaimana menyelaraskan ya, menyelaraskan apa yang Mas Hanif sudah kuasai ya, kemudian kita dekati dengan bidang ke-TI-annya ini gitu. Nah, yang pertama dari judul ya, dari judul. Kalau kita menggabungkan antara modifikasi dengan RCFA, ini tadi yang berulang kali pada waktu sinyal, kendala sinyal ya, itu yang ditekankan oleh Bu Rizka tadi. RCFA itu apa? Gitu ya. Nah, di sini saya menekankan apa sih fungsi dari modifikasi dan RCFA itu? Oke, mungkin Mas Hanif bisa menjelaskan dulu apa hubungan antara modifikasi dan RCFA. Silakan Mas Hanif. Untuk RCFA sendiri kan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah Bu ya. Nah, dari peralatan yang adanya kegagalan fungsi dari peralatan tersebut jadi kurang tepat ya. Untuk RCFA-nya sendiri kan kita menentukan akar dari permasalahan dari suatu peralatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk RCFA-nya sendiri. Setelah dilakukan RCFA, kita menentukan langkah apa yang akan digunakan agar peralatan tersebut tidak rusak lah istilahnya, agar tidak bermasalah. Kemudian muncullah ide untuk memodifikasi full bunker tersebut, Bu. Oke, sekedar. Ya, jadi artinya modifikasi itu muncul setelah dilakukan RCFA, ya, atau sudah dari awal modifikasi itu ditentukan sebelum diurai masalahnya dengan RCFA? Itu RCFA dulu, Bu, kemudian muncullah modifikasi tersebut. Lah, itu makanya. Itu yang saya temukan di awal ya, Mas ya. Jadi artinya sebelum adanya RCFA, modifikasi. Sebelum adanya RCFA, ya,
Mas Hanif sudah yakin bahwa modifikasi itu harus dilakukan. Nah, itu. Paham nggak maksud saya? Bukan ya, ini RCFA dulu. Nah, enggak gini, didengarkan dulu ya. Jadi yang saya tangkap mulai dari judul, latar belakang gitu ya. Di situ modifikasi itu dibutuhkan duluan. Bukan sebelum Bu, di akhir. Iya, tetapi laporannya tidak bicara begitu. Laporannya bicara bahwa mulai dari latar belakang modifikasi ini dibutuhkan. Kemudian ya itu juga terlihat di diagram alir. Diagram alir bicara dulu tentang modifikasi baru RCFA. Gitu. Nah, ini yang saya tangkap, sehingga kalau tadi mengurai dulu akar masalah baru membutuhkan modifikasi kan jadinya tidak sinkron gitu. Nah, itu seperti itu Mas yang dilakukan, Mas. Nih di di latar belakang coba dilihat di analisa. Ya. Bisa dilihat di analisa di diagram alirnya. Dari latar belakang juga muncul kok. Bagaimana Mas Hanif? Ya, Bu. Ya, sudah dilihat di diagram alirnya? Ya, sudah. Sudah, oke. RCFA-nya posisinya di mana? Oh iya. Oh iya. Nomor 3. Setelah modifikasi? Ya, setelah modifikasi. Ya, Bu, kebalik. Ya, sekarang sebelum ke situ, ya. Cerita tentang modifikasi itu sudah muncul sejak dari latar belakang. Bahwa modifikasi ini dibutuhkan. Padahal RCFA belum dilakukan. Apakah betul begitu? Salah, Bu. Enggak, maksudnya Mas Hanif coba lihat di latar belakang. Ya, di latar belakang kan sudah tegas menjelaskan atau menyebutkan ya bahwa modifikasi itu dibutuhkan untuk memperbaiki bla 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 ya. Betul begitu? Betul, Bu. Untuk Ya, laporannya. Iya, berarti kan memang RCFH belum dilakukan, tapi modifikasi sudah ditetapkan. Duluan. Bagaimana? Ya, ini saya konfirmasi Ya, Bu. dulu. Gitu ya. Oke. Nah, salah, makanya Bu. Harusnya RCFA dulu. Loh, ya kan saya melihat apa yang Mas Hanif tulis. Gitu ya, saya kan baru ketemu Mas Hanif di seminar hasil ini ya, gitu. Ya. Nah, di sini di latar belakang ya, di latar belakang sudah jelas tertulis gitu ya bahwa permasalahan inilah yang melandasi dilakukannya inovasi modifikasi Kullbanker, ya. Kemudian di atas juga ada modifikasi. Nah ini jadi pertama tolong di latar belakang ya. Kalau memang modifikasi ini menjadi temuan untuk mengatasi masalah yang ada, ya maka tolong jangan sudah dijelaskan dari awal. Ya, jangan dijelaskan dari awal gitu. Kalau memang itu adalah temuan hasil penelitian. Nah, makanya saya tegaskan dulu, saya minta penegasan dari Mas Hanif. Ini memang temuan dari RCFA atau memang sudah rencana dari awal bahwa modifikasi ini sudah yakin untuk mengatasi masalah gitu? Ini temuan dari RCFA. Temuan dari RCFA. Ya. Oke. Baik, kalau temuan dari RCFA
Saya tolong ditunjukkan di mana temuan ini muncul, ada di halaman berapa? Bahwa oh iya perlu nih dilakukan pernyataan itu ada, bisa saya lihat di mana ya? Itu di bagan di metode penelitian itu untuk pengumpulan datanya. Di bab 4 di mana? Di hasil penelitian di bab 4 di mana? Benar, Bu. Oke. 4. Bab 4. Di kerangka teoritis itu, Bu. Bab 4, Mas. Kerangka teoritis kan bab 3. Hasil penelitian di bab 4. Nah, ya. Yang saya tanyakan tadi, mana bagian hasil penelitian yang menunjukkan bahwa oh iya perlu melakukan modifikasi, karena kan tadi Mas Hanif bilang itu temuan gitu ya. Ya. Nah itu di mana hasil penelitiannya menyebutkan oh perlu dilakukan modifikasi sebagai hasil dari RCFA. Di bab 4. Di bab 4 halaman 49 itu. 49. 49. Ya. Ini aja daftar pustaka 45, 49 yang mana ya? Yang berdasarkan respon diagram itu. Sebentar. Sama, HP saya kok 49. Ya ini nomor halamannya. Nomor halamannya nggak sama sih, Mas. Soalnya mungkin tampilannya fishbone diagram. Saya perbarui. Ya, fishbone diagram itu. Oke, fishbone diagram. Kemudian ini RCFA bukan, Mas? RCFA ini. Fishbone diagram ini. Iya. Digambarkan dalam bentuk tulang ikan. Halo? Iya, saya lagi lihat diagrammu. Saya lagi menyimak diagramnya. Sebentar. Yang mana? Di bawahnya apa di diagram tulang ikannya? Itu di diagram tulang ikan, terus kita simpulkan di bawahnya. Oh, disimpulkan di bawahnya. Iya. Penyebab terjadinya plugging, hambatan, dredging, kemudian kondisi kualitas batu bara. Oke. Kemudian yang memunculkan modifikasinya di mana? Akar permasalahan 1 dan 2. Oh, penanganan masalah ya, 4.3. Ya, 4.3. Maka dilakukan modifikasi pada cool bunker. Detail perhitungan di sini. Akar permasalahan pada
1 dan 2. 1 dan 2 itu adalah sistem dredging kurang optimal dan adanya hambatan yang mengganggu flow batu bara. Saran adanya modifikasi itu dari mana, Mas? Kok ada bisa langsung menyimpulkan bahwa perlu dilakukan modifikasi gitu? Dari permasalahan yang timbul itu bukan dari tabel dari analisa penyebab masalah itu kan sudah dijabarkan. Oke. Adanya hambatan yang mengganggu flow batu bara, kemudian ada permasalahan lagi turun kerusakan sistem dredging kurang optimal kinerjanya. Oke. Baik, kalau begitu ya, ini nanti saya mohon mulai dari judul ya, itu tidak perlu langsung diberikan judul modifikasi gitu ya. Analisa. Jadi ya, iya betul. Jadi analisis apa masalahnya ya, analisis apa ini namanya kendala ataupun permasalahan plugging dan dredging ya tadi ya malah ya, atau analisis dari alatnya ini yang utama mana, coal feeder atau coal bunker ini? Atau dua-duanya? Ini coal feeder berdasarkan dengan coal bunker. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Nah, berarti ya itu aja analisis kerusakan pada coal feeder dan coal bunker dengan metode root cause failure analysis. Nah, apapun nanti yang ditemukan dari RCFA itu merupakan hasil dari analisisnya. Ya. Jadi kamu nggak nanti terpaku dengan modifikasi itu adalah satu-satunya jalan gitu ya. Gitu. Itu sih ya. Jadi supaya nanti sinkron gitu. Dan nanti yang berikutnya ya Mas, ini mulai dari perumusan masalah ya. Perumusan masalahmu malah kemana-mana ini. Kalau memang masalahnya jelas ya, ini masalahnya fungsi inlet, ya fungsi inlet dan bunker itu kan apakah hasil penelitian ya perlu diteliti gitu ya. Nah nanti itu mulai dari perumusan masalah, batasan, tujuan coba ini betul nggak sih tujuan penelitian nomor 2 coba, Mas Hanif lihat sendiri. Nomor 2, tujuan penelitian nomor 2. Ini masih nyari. Halaman 3, Mas. Awal ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Iya, coba dibaca nomor 2. Mengurangi biaya kerugian, ya. Mengurangi biaya kerugian yang timbul akibat unit styrating dan penyewaan tukang pukul. Nah, maksudnya apa? Kok ada penyewaan tukang pukul itu apa, Mas? Itu bukan karena terjadi plugging. Ya, itu awalnya itu nyewa tukang pukul untuk menggedor agar pluggingnya turun. Oh Allah, saya pikir memang ada kesalahan ketik, kok ada tukang pukul segala gitu loh. Ya mungkin agak di ini ya, lebih teknis mungkin tukang pukul tuh saya pikir seperti preman atau bagaimana gitu ya. Ya mungkin teknisi ataupun ya teknisi untuk helper, Bu. Gimana? Helper, istilahnya helper. Nah gitu, makanya di atas nggak ada cerita-cerita tentang tukang pukul, kok di tujuan penelitian ada tukang pukul gitu. Ya, nanti ini ya memang di sini banyak istilah-istilah yang sangat teknis ya, karena terkait dengan kondisi di PLTU. Nanti kalau lebih baiknya kamu punya daftar istilah gitu. Jadi kayak istilah helper plugging, dredging, ya inlet, ya maksudnya plugging udah tadi ya,
Nah, jadi ada istilah-istilah seperti itu sudah ada penjelasannya di awal. Jadi begitu orang baca, ya biasanya sih penempatannya setelah daftar lampiran gitu ya. Nanti bisa sih ditampilkan di situ gitu supaya jelas gitu ya. Helper pledging itu apa ya? Kalau langsung diterjemahkan tukang pukul kok kayaknya kesannya kurang pas ya. Nanti nggak inline dengan penelitian ini gitu. Nah, itu mungkin gambaran saya itu ya, Mas. Jadi maksudnya supaya dari awal ya, dari judul, latar belakang ya sampai bagian awal, metode lagi penelitiannya nanti ditinjau lagi ya, diagram alirnya itu Ya, Bu. ikuti sesuai alur Alir, penelitianmu Bu, ya. 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 Nah, sampai nanti bab 4-nya gitu. Jadi harus sesuai ya antara diagram alirnya sama bab 4. Oke. Mungkin itu dulu dari saya, Mas ya, untuk konfirmasi. Nanti mungkin hal-hal lain kalau memang ada yang harus diperbaiki, saya tuliskan di lembar revisi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kamu kerjakan ini bisa menjadi manfaat ya untuk teman-teman lain yang memang mungkin tidak begitu paham ya tentang kondisi di PLTU Tanjung Awar-Awar ya, atau di kondisi cool bunker ya, atau coal feeder seperti ini ya. Jadi sangat berpeluang ini kalau misalnya bisa diluruskan lagi alurnya ya dari awal sampai belakang gitu. Oke ya, Mas Hanif, terima kasih itu dulu ya. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Tersuwun. Oke, terima kasih Bu Novi. Baik, Mas Hanif. Hanif. Pak. Ini pakai laptop apa pakai handphone, Mas? Pakai PC, Pak. Pakai PC sudah normal lagi ya tadi ya. Ya, Mas Hanif, yang pertama tadi kalau besok-besok kalau sidang kalau menjawab lebih halus lagi ya, Mas Hanif ya. Ya, Pak. Agak lebih halus ya, nadanya diturunkan ya. Diturunkan, kemudian. Ya, Pak. Betul. Ini Pak Irwan sudah menulis beberapa revisi ya. Nah, Pak Irwan mau tanya dulu, tadi ada posisi kontraktor itu apa ya, Mas? Ada kontraktor segala itu? Mengerjakan apa, Mas, di sana, Mas? Itu yang awal dari itu, Pak, pembuatan awal, Pak, untuk apa? Istilah pembuat atau pembangun ya? Pembangunan LTU sendiri ya. Oh, yang bangun ya. Yang bangun awalnya ya. Pertama kali begitu ya. Ya, awalnya. Ya. Oke, kemudian coal bunker itu di dalamnya bedanya dengan coal feeder apa, Mas? Kalau coal feeder kan untuk memasukkan tadi ya. Mengatur banyak sedikitnya. Kalau bunker ya, itu penampungan, Pak. Coal bunker penampungan ya. Ya, penampungan, Pak. Berarti lebih ke dalam lagi itu ya coal bunker itu ya. Ya. Yang rusak di coal feeder apa coal bunker? Yang apa yang mengalami error? Dua-duanya Pak. Ya. Kalau penyumbatan yang berarti yang sering coal bunker. Coal bunker. Oke, kemudian tadi sudah ada beberapa kali usaha untuk memperbaiki ya 4 item tadi ya. Gagal semua ya, Mas? Ya. Termasuk yang istilah guna kita di aneh tadi ya, tukang pukul segala ya. Ya. Kalau tukang pukul biasanya kalau itu ya untuk nagih hutang begitu ya, Mas. Nah, ini mungkin ya seperti kata Bu Novi, nanti dicari kata yang lebih bagus ya biar tidak asosiasinya ke situ ya, Mas ya. Apa namanya, operator pukul gitu kan lebih bagus ya, Mas. Nah, operator pukul ya, tukang pukul kok kayaknya kok itu ya mengerikan gitu ya. Kemudian setelah itu Mas Hanif mau merencanakan dengan vibrator begitu ya. Inti dari TA ini kan mengganti semua rencana yang dulu gagal dengan vibrator begitu ya. Ya.
Vibratornya dibeli dari Cina begitu ya. Harganya berapa, Mas? Sekitar 400-an ribu ya. jutaan, Pak. Oh, 400 juta. Kemudian ini sudah diterapkan belum? Sudah dibeli, sudah diterapkan belum? Sudah diterapkan, Pak. Sudah Baru diaplikasikan kemarin. Ya, aplikasi. Kapan? Sejak kapan, Mas? Sejak 2020 akhir ini. Oh, 1 tahun ya, sudah Ya. hampir 1 tahun ini ya. Ya, ini kan butuh waktu yang lama, Pak ya. Dari proses pengadaan juga. Jadi udah dipikirkan dari tahun 2014-15-an, Pak. Baru awal untuk proses pemasangan di 2020. Oke, Akhir. setelah pemasangan kondisinya bagaimana? Yang tadinya Ya, penyumbatan sudah alhamdulillah, tidak Pak. lagi, sudah tidak ada lagi penyumbatan. Ya, sudah tidak lagi. 1 tahun ini sudah tidak ada lagi penyumbatan. Tidak ada, Pak. Kalau ada penyumbatan, Dikit. tinggal mengaktifkan vibratornya, Pak. Oh ya, gunanya vibrator untuk itu ya, menghancurkan penyumbatan itu ya. Ya. Nah, kesalahannya Mas Hanif adalah itu analisanya tidak dikasihkan itu ya, analisa tentang analisa tentang kerjanya vibrator itu saat ini yang bisa menghancurkan penyumbatan itu ya, membuat lancar. Tapi analisanya lebih ke analisa keuangan ya, Mas. Ya. Nah, itu ditambah analisanya ya, Mas. Itu Oke, namanya Pak. analisa implementasi ya, analisa implementasi ya. Implementasi dari alat vibrator. Sejak Mas Hanif merancang modifikasi ya. Sejak Mas Hanif merancang modifikasi sampai dapatnya vibrator, sampai diterapkan itu ini terus ya, didokumentasi terus itu ya. Nah, itu dimasukkan sini ya. Iya, Pak. Nah, sampai kemudian setiap hari selama 1 tahun ini sangat efektif menghancurkan sumbatan-sumbatan begitu ya. Nah, itu ya, kalau kita orang teknik ya, engineering, itu analisanya itu ya yang paling besar ya. Oke, paham Mas Hanif? Iya, Pak, paham. Nah, baru kemudian karena kita orang industri ya. Tadi orang engineering tadi analisanya analisa perancangan ya, perancangan modifikasi itu analisa kita ya. Kemudian penerapan, kemudian dokumentasi, kemudian baru analisa, kalau kita adalah orang industrial engineering, baru analisa keuangan ya, tadi ya. Analisa perbandingan biaya dari 4 miliar dengan 400-an juta ya, jadi selisihnya 3 miliar, begitu ya. Ya, Pak. Nah, RCFA itu dilakukan sebelum modifikasi ya. Ya, Pak. Oke. Belum modifikasi. Nah, nanti dirubah ya, jadi kayak Bu Novi tadi ya, sudah disampaikan Bu Novi ya. Ya, Pak. Oke, secara keseluruhan sudah Pak Irwan sudah menilai Mas Hanif sudah paham semua ya, karena memang Mas Hanif orang di situ ya, operator di situ. Mungkin juga Mas Hanif menangani proyek ini ya, Mas, enggak? Di perusahaan. Mana, Pak? Mas Hanif menangani proyek ini di perusahaan atau beda divisi? Iya, Pak, menangani ikut membantu, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Sudah, nanti diterapkan seperti tadi yang disampaikan Pak Irwan ya. Urutannya ya. Pak. Urutannya seperti itu ya. Jadi hipotesanya itu sebenarnya bukan tentang RCFA ya. Root cause failure analysis, bukan. RCFA itu kan cuma alat identifikasi, Mas. Ya, alat identifikasi tentang di mana yang menjadi penyebab begitu kan. Dari beberapa kemungkinan kan nanti kan tadi dianalisa Mas Hanif. Yang ini sepertinya bukan penyebab, yang ini bukan penyebab, yang ini penyebab. Jadi RCFA itu hanya alat identifikasi ya, alat identifikasi penyebab. Ya.
Hipotesanya bukan hipotesa tentang RCFA itu memberikan hasil yang baik, bukan. Hipotesanya adalah hipotesa rancangan yang akan dibuat Mas Hanif, yaitu dengan merancang alat vibrator yang ditempatkan di mana, begitu itu akan melancarkan melancarkan proses di cool feeder tadi ya, dan cool bunker. Penyumbatan ya, melancarkan batu bara dari penyumbatan tadi ya, penyumbatan batu bara. Jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa kesalahan sudah Pak Irwan tulis, nanti diperbaiki. Begitu ya Mas? Oke, kalau sudah paham ya, Pak Irwan rasa sudah cukup ya. Kemudian Pak Irwan menunggu dari pesan dari Bu Rizka dan Bu Novi. Pesan dari Bu Rizka dan Bu Novi ya. Oke, Bu Novi sudah memberikan pesan. Sampun Pak di WA. Bu Rizka juga sudah. Oke. Baik, selanjutnya monggo dari Bapak Ibu dosen pembimbing Bu Lia, Pak Roni. Monggo Pak Roni. Pak Bu Lia. Pak Roni atau Bu Lia? Itu Bu Elange. Saya dulu mungkin Pak Irwan. Monggo silakan. Bu Lia, monggo. Halo. Pak Roni ada ya? Pak Roni dulu, nggak apa-apa. Bu Lia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang ini lagi Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pemuji, Bapak Ibu Mas Hanif ya, saya terlambat untuk join begitu. Kemudian yang kedua tadi apa yang disampaikan, saya sampaikan terima kasih untuk masukannya, untuk pertanyaan-pertanyaan diberikan gitu ya. Ini nanti bisa menjadi masukan untuk kami ya, dan juga Mas Hanif untuk perbaikan tugas akhirnya ya. Mudah-mudahan Mas Hanif bisa lulus ya Mas, lanjut ya, mudah-mudahan bisa sidang ya angkatan 2014 ini soalnya. Ya, matur nuwun Pak Irwan, saya mohon izin untuk lanjut ke rapat sebelah. Ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Roni, monggo Pak Roni. Terima kasih Pak Irwan atas kesempatannya. Jadi saya mau menyampaikan pada Mas Hanif ya. Mas Hanif nggak bisa on kamera. Bisa. Oh gitu. Loh tadi nggak on kamera kenapa? Ada permasalahan apa? Ada Pak. Gimana? Ada permasalahan Pak. Bisa. Saya kira sudah on saya, tadi. Pak. Kenapa? Ada permasalahan apa? Tidak ada permasalahan Pak. Enggak, kok enggak Lupa on kamera? Ya. Lupa enggak diklik Pak. Oh, lupa enggak diklik ya. Ya, ini jadi begini Mas Hanif ya. Ya, saya memang sebagai pembimbing pertama ya, selain kuliah sebagai pembimbing kedua, tapi memang ada beberapa hal ya yang menjadi catatan bahwa memang akan lebih enak ya, lebih sopan lah pada kita kalau memang yang diuji adalah posisinya on kamera ya, karena kalau tidak ada permasalahan ya, kecuali kalau memang diperbolehkan sama ketua penguji dalam ini Pak Irwan ya, mungkin karena trouble jaringan dan sebagainya. Jadi memang sudah seperti itu ya. Kami biasanya memang pembimbing kadang-kadang on, kadang-kadang tidak ya, sesuai kebutuhan. Tapi yang jelas posisi mahasiswa itu selalu on kamera ya. Kalau tidak ada
dalam tanda petik masalah jaringan dan sebagainya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya minta tolong ntar berpakaian yang lebih sopan lagi. Kalau memang diberi kesempatan untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu ntar nggak boleh pakai kaos ya. Itu ya. Itu Ini pakai walaupun alma mater ini Pak. oh ya alma mater, tapi ada jasnya jas kaos itu. Jadi kemudian yang berikutnya ya, ini kita ntar menunggu keputusan dari Pak Irwan, Bu Rizka, dan Bu Novi ya seperti apa. Mudah-mudahan sih bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Nah, cuma memang ya saya tadi ada beberapa yang mungkin disampaikan Bu Rizka belum sempat saya dengar karena tadi saya izin ke Pak Irwan ya lagi nggak enak harus ke belakang terus gitu ya. Nah, cuma memang ya saya pikir ini harus betul-betul menjadi fokus dari Mas Hanif ya. Jadi sebisa mungkin ntar ketika diberi kesempatan lagi ya untuk sidang misalnya itu memang diluangkan waktu sehingga Anda betul-betul fokus ke situ ya. Tadi ya memang ketika menjawab pertanyaan kemudian laporannya ya tidak begitu maksimal. Ya saya sendiri mengakui ya Mas Hanif ya. Ya ketika konsultasi ya dalam tanda petik ya bahasanya mungkin ya agak kurang enak dan sebagainya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Irwan loh, jangan tinggi dan sebagainya. Ya walaupun mungkin kan karakter orang dari daerah mana itu kan mungkin beda ya. Tapi itu ya, jadi saya melihatnya juga seperti itu attitude-nya. Ya kemudian ya tadi harus banyak meluangkan waktu karena bahasanya adalah Anda di di sudden death lah inilah ya. Nah, ini menit-menit terakhir bagi Anda. Jadi jangan kayak kemarin ya asistensi ya ke kami hanya beberapa kali. Itu pun khusus ya Anda itu saya menyediakan asistensi sebelum-sebelumnya ya. Harus online ya karena memang ada beberapa hal yang sangat krusial ya. Sebelum memang sekarang itu saya online terus pada mahasiswa ya. Nah, dulu itu nggak pernah online terus karena saya anggap makalahnya ya TA-nya juga laporannya ya kok banyak dalam tanda petik harus didiskusikan secara langsung sehingga dulu itu harus online ya. Online pun saya menyentuh hanya banyak aspek tata tulisnya. Ya tata tulisnya sudah ya dalam tanda petik harus nurut buku panduan dan sebagainya sehingga belum sempat menyentuh, mohon maaf aja ini Pak Irwan, Bu Novi dan Bu Rizka belum sempat menyentuh hal-hal terkait dengan tema karena dari tata tulisnya dan sebagainya itu juga ya dilihat aja sudah nggak enak makanya mohon maaf juga ini pada Pak Irwan, Bu Novi dan Bu Rizka saya untuk membimbing Mas Hanif itu belum bisa maksimal ya. Saya sudah menyediakan waktunya jenengan kemarin juga ya. Ya saya sudah menyiapkan waktu ya tiap Sabtu itu saya nge-share terus kan di grup. Ya siapa yang mau asistensi online, menulis siapa. Ya tapi ya mohon maaf aja. Jadi ternyata memang Mas Hanif lebih fokus ke pekerjaan mungkin. Sehingga saya sudah memberikan itu setiap minggu itu pasti tapi Anda belum bisa memanfaatkan juga ya ternyata itu. Ya mungkin itu ya mudah-mudahan sih ini Bapak Ibu penguji bisa memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan ya bisa ke tahap berikutnya. Tapi ya itu tadi ya, Mas Hanif, saya pikir harus lebih serius lagi gitu ya, harus bisa memilih mana yang paling krusial. Ini deadline kamu loh, gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni, Buya, Bapak Ibu sekalian. Ini saatnya kita menyampaikan pengumuman bahwa berdasarkan monggo kalau Mas Hadib mau berdoa dulu ya, silakan Mas. Oke, kita ya. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Berdasarkan
penilaian dari Bapak Ibu dosen, maka dapat disimpulkan bahwa seminar progres mahasiswa atas nama Muhammad Hanif putuskan dapat diluluskan, tetapi dengan perbaikan-perbaikan ya. Segera dilakukan perbaikannya supaya bisa mengikuti sidang dan bisa ikut wisuda pada periode ini. Kalau mau ikut itu ini harus ya, soalnya angkatan lama ya Pak Roni ya. Ya, 2014 sidang paling telat tanggal 31 Pak Irwan kalau nggak salah ini. Itu ya Mas Hanif, berarti 1 minggu sebelum tanggal 31 harus sudah beres ya Mas. Mas Hanif? Iya. Kan? Pak, kira-kira bisa readmisi nggak Pak ya? Kalau kita nggak nutut sampai 31 Desember Pak. Oh, nanti WA sama Bu Lia saja ya. Kalau permasalahan itu ranahnya Bu Lia, Kaprodi sama ke Pak WD 1 ya. Tapi ini diusahakan dikejar dulu aja ya, Mas. Iya, Pak. Oke, begitu ya, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara ini dengan doa penutup majelis. Jangan lupa nanti habis ini masih ada seminar dan sidang lagi ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan, Bu Rizka, Bu Novi, Bu Lia, Mas Hanif ya, semangat ya Mas. Iya, Pak. Oke, sama-sama Pak Roni.